Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi kembali berjumpa dengan channel YouTube gua, itu di Arif Tutorial 90. Nah, kali ini saya akan melakukan penyemprotan pada semua jenis gulma pada persawahan saya. Jadi ceritanya ini saya membunuh gulma dengan sampai ke akar-akarnya gitu. Nah, kali ini saya akan menggunakan jenis herbisida ya. Ini dia. Sidafos. Ya, ini Sidafos, jenis herbisida. Jadi Sidafos 480 SL. Ya, ini dari Petrokimia Gresik Group, Petrosida ya, Gresik ya. Ini yang ukuran 1 liter. Jadi Sidafos ini cara pengaplikasiannya, aplikasikan dilakukan pada waktu gulma sedang tumbuh aktif. Penyemprotan dilakukan pagi hari, diperkirakan hujan tidak turun dalam waktu 4-6 jam setelah penyemprotan ya, seperti itu. Kemudian ini ada pada persiapan lahan budidaya padi sawah ya. Itu ada gulma berdaun lebar, jenisnya ada 2, kemudian gulma berdaun sempit juga, dan teki-tekian ya. Nah, di sini pengaplikasiannya dalam 1 hektar itu sampai 24 liter. Nah, ini kan cuma 1 petak saja ya, 1 petak untuk tempat penebaran benih nanti ketika saya melakukan penanaman padi. Karena ini menjelang musim hujan, jadi saya bersihkan terlebih dahulu petak yang saya tempatkan untuk penebaran benih. Nah, jadi ini Sidafos adalah jenis herbisida yang membunuh gulma atau mematikan gulma itu sampai ke akar-akarnya. Jadi seperti itu. Nah, yang ini yang 1 liter ini, kalau di tempat saya harganya tidak menentu ya teman-teman, karena tergantung dengan kondisi. Jadi kalau ketika petani membutuhkan itu harganya biasanya meningkat. Nah, kalau tidak dibutuhkan ya harganya ya minimal 80-an lah, seperti itu. Nah, cara pengaplikasiannya teman-teman. Oke, di sini bahwa mengatakan 4-8 ml per liter ya. 4-8 ml per liter dalam 1 hektar seperti itu. Nah, jadi kalau yang tangki ini, tangki yang 15 liter ini 15 liter, maka kita akan menggalikan dengan 8 mili, maka jadi 120 mili per tangki, karena dalam 1 liter itu 8 mili. Dalam 1 liter 8 mili Sidafos. Nah, kalau menggunakan tangki yang 15 liter maka 120 ml. Bisa lebih asalkan jangan kurang, teman-teman. Nah, jadi ukurannya ada di sini, di tutup botol ini di sini, dan tutup botol Sidafos ini ada di sini, dijelaskan ukurannya di sini sampai sini ya. Jelas enggak ya? Ya, di sini 120 sampai 160 mili. Jadi kalau full
tutup botol Sidapos ini fullnya 160 ml. Nah, tapi saya menggunakan dari satu tangki ini. Satu tangki yang 15 liter ini saya menggunakan 2 tutup botol ini, guys. 2 tutup botol ini. Kenapa saya menggunakan 2 tutup botol? Agar hasilnya lebih bagus. Bisa 2, bisa 3. Kalau rekomendasi saya sih minimal 2 tutup botol ini. Atau kita gunakan botol Monty ini ya. Yang botol Monty ini ukurannya 170 ml. Ini. Ya, jadi 170 ml. Jadi saya akan menggunakan 2 botol Monty ini untuk satu tangki yang 15 liter seperti itu. Apakah bisa lebih? Bisa. Semakin banyak ya semakin bagus, asalkan jangan kurang dari 120 ml ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi caranya, kegunaannya ya kita minimal menggunakan 120 ml Sidapos dengan tutup botol ini, satu tutup botol ini dengan tangki 15 liter. Lebih dari tutup botol ini, 2 tutup botol atau 3 tutup botol itu lebih bagus lagi, agar hasilnya cepat ya, dan pastinya lebih bagus. Oke, nah ini dia teman-teman sawah yang akan saya semprotkan. Jadi petak ini, ada satu petak ini yang tidak saya tanamkan jagung. Jadi itu jagungnya ya, jagungnya insya Allah bulan depan baru dipanen, baru bisa panen. Jadi sawah ini satu petak ini adalah tempat untuk menebarkan benih padi nanti menjelang penanaman padi, seperti itu. Jadi sambil saya menunggu panen jagung ini, sambil saya menunggu rumput ini mati, untuk membajak ya sawah ini, kemudian penebaran benih padi di sini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum saya panen jagungnya, insya Allah saya akan langsung membajak sawah ini, kemudian melakukan penebaran bini padinya, sambil saya menunggu panen jagung. Jadi ketika jagungnya panen, 1 minggu setelah panen jagungnya, maka sawah saya langsung menanamkan padi. Jadi seperti itu. Setelah jagungnya dipanen, padinya langsung ditanam. Nah, sambil menunggu jagungnya panen, maka saya menanam terlebih dahulu. Rencananya ini menanam terlebih dahulu penebaran benihnya di sawah ini, tempat yang kosong ini, petaknya yang kosong. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi setiap tahunnya saya melakukan hal yang sama, agar jadi saya itu penanaman jagung itu 2 kali dalam setahun. Jadi bulan 1, 2, 3, 4 itu saya melakukan penanaman padi di musim hujan. Kemudian menjelang musim panas, setelah penanaman padi saya langsung menanam jagung. Nah, setelah penanaman jagung yang pertama, saya melakukan penanaman jagung yang kedua, sambil kita menunggu menjelang penanaman padi pada bulan 1, 2 tahun depannya, seperti itu. Nah, jadi karena jagungnya belum dipanen, maka saya sambil ya menunggu jagungnya panen, maka saya melakukan
penebaran benih padinya di satu petak, khusus satu petak, agar tidak kerepotan seperti itu. Sehingga selesai panen jagung langsung saya melakukan penanaman padi. Nah, seperti itu teman-teman. Itulah prosesnya ya. Jadi untuk melanjutkan penanaman padi untuk tahun depan seperti itu. Nah, kita langsung saja ya ke tutorialnya teman-teman.
Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih sampai kai kok